Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinsi Nurhaliza Anugrah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Deden Ahmad Supendi, MPD. Setiap instansi atau kampus atau lain sebagainya, dalam penulisan artikel ilmiah, mereka memiliki standarisasi dan ciri khas dalam penulisan itu sendiri. Seperti halnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juga memiliki ciri khas dan standarisasi kepenulisan. Simak ya videonya. Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu, jurnal kependidikannya disebut jurnal utile. Ciri khas yang berbeda dari setiap artikel itu disebut dengan gaya selingkung, yang dimana jurnal artikel di setiap kampus itu berbeda-beda. Nah, mari kita kenali jurnal artikel atau artikel ilmiah yang berada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sudah menampilkan template dari jurnal artikel Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini untuk identitas dari jurnal itu sendiri, itu kan berada di bagian atas dari jurnal. Ini ada volume, nomor, bulan, dan dicantumkan juga tahunnya. Lalu titik 2, halaman-halaman dari jurnal itu halaman keberapa sampai keberapa. Lalu di bawahnya ada nama jurnal. Nah, disitu namanya kan untuk jurnal kependidikan itu jurnal utile. Di bawahnya juga ada alamat website dari jurnal itu sendiri, yaitu https://journal.umi.ac.id/index.php/jut. Nah, di bawahnya itu ada judul artikel yang kita buat. Untuk ketentuannya itu maksimal 12 kata, fontnya itu Times New Roman dengan size 12. Nah, untuk ketentuan dari kertasnya itu marginnya batas kiri 3 cm, batas kanan, bawah dan atas 2,5 cm. Lalu di bawah judul artikel itu ada nama penulis. Ada penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Lalu ditulisnya itu tanpa gelar dengan size 10, fontnya itu masih Times New Roman. Nah, di bawahnya juga dituliskan program studi slice asal instansi. Nah, di bawahnya itu dituliskan juga alamat instansi slice kota asal. Terus di bawahnya juga dicantumkan email dari penulis pertama. Lalu selanjutnya, seperti halnya artikel pada umumnya itu ada abstrak. Nah, abstrak ini terdiri dari dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ini di dalamnya itu berisi ringkasan tulisan dalam bentuk narasi yang berisikan isu-isu pokok, tujuan, metode atau pendekatan, dan hasil penelitian. Diketiknya itu satu spasi terdiri atas 100 sampai 150 kata dengan font Times New Roman, size-nya itu 10. Nah, ini bisa dilihat abstraknya itu seperti ini. Dicantumkan juga kata kunci dari abstrak itu sendiri. Lalu dituliskan juga history di submitnya itu tanggal berapa, lalu bulan apa, dan tahun berapa. Dan direvisinya itu tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Lalu diterimanya juga tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Ditulis atau dicantumkan di bawah abstrak
seperti yang sudah berada di layar ini, seperti itu contohnya. Dan di sini juga jangan lupa memakai halaman ya di pojok bawah kanan. Nah, setelah abstrak itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi gambaran tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat, dan teori atau kajian pustaka yang melandasi penelitian sekira 20% dari keseluruhan tulisan dengan font Times New Roman dengan size 11 dibagi menjadi 2 kolom. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap jurnal itu pada umumnya gitu biasanya itu pakai kolom seperti ini dari pendahuluan sampai seterusnya. Seperti ini. Ya. Lalu setelah pendahuluan itu ada metode penelitian, yaitu berisi pendekatan, metode, teknik, data penelitian sekitar 10% dari keseluruhan tulisan dengan font Times New Roman size 11. Nah, metode penelitian ini diberi nama metodologi penelitian. Seperti ini. Nah, setelah metodologi penelitian, di sini dicantumkan juga hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi penelitian terhadap ilmu pendidikan sekitar 60% dari keseluruhan tulisan. Nah, dengan fontnya itu Times New Roman, size-nya itu 11. Seperti ini contohnya. Kalau isi dari hasil penelitian dan pembahasan itu hasil dari analisis yang kita lakukan. Lalu di bawahnya setelah hasil penelitian dan pembahasan itu ada simpulan. Nah, simpulan atau ditulisnya itu kesimpulan berisi pemaknaan atas hasil penelitian sekitar 10% dari keseluruhan tulisan dengan font Times New Roman. Size-nya itu 11. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan ini bisa jadi jawaban dari permasalahan yang ada di pendahuluan ya. Lalu, tidak kalah pentingnya, yang harus dicantumkan itu ada pustaka rujukan atau daftar pustaka. Berisi sumber yang dirujuk dalam 10 tahun terakhir, diutamakan rujukan dari jurnal ilmiah. Jadi jurnal yang sudah terpercaya dan sudah dipastikan kebenarannya. Lalu ada pustaka rujukan ditulis menggunakan sistem Harvard Referencing Standard dengan font Times New Roman size 11. Pustaka rujukan yang digunakan minimal 80% merupakan sumber primer atau artikel jurnal. Untuk penulisan rujukan atau penulisan daftar pustaka itu bisa menggunakan aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk menuliskan daftar pustaka atau referensi. Bagi kalian yang ingin melihat lebih detail lagi jurnal artikel dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bisa mengunjungi website Jurnal Umi ya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.